Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Lukita, penyuluh kehutanan pemula pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi penyuluhan untuk jabatan fungsional penyuluh kehutanan pemula. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, agar berjalan dengan lancar, penyuluh kehutanan mempersiapkan materi dan berbagai bahan konsultasi agar informasi yang disampaikan tepat sasaran dan mudah dipahami. Sebelum melakukan kegiatan anjang sana, penyuluh kehutanan terlebih dahulu berkomunikasi dengan sasaran penyuluhan untuk memastikan waktu dan kesempatan yang tepat. Saya akan melakukan kegiatan anjang sana ke Kang Surya sebagai regenerasi petani komoditas kopi dari kelompok Tani Hutan Bangkit. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Bu. Dak Mang. Alhamdulillah Bu. Jadi ini Bu, kebun kopi kita Bu. Untuk kebun kopi ini luasnya itu berapa hektar nih Kang? 1 hektar kurang lebih Bu ya, kalau yang di sekitar sini. Kalau semuanya digabungin mas sama yang di sana hampir 2 hektaran. Oh, hampir 2 hektar. Ya. Semuanya yang ditanam ini jenis Robusta? Robusta sama Arabica Bu. Oh, proses penanamannya itu diselingi gitu ya Kang? Jadi kayak model agroforestry. Naungannya sawah Bu. Oh, naungannya sawah. Jenis Robusta ini sendiri Kang gimana tuh proses penanamannya? Proses penanamannya yang Robusta yang ini mah Bu, langsung ditanam, udah dicabut langsung ditanam. Beda sama yang bawah Bu. Oh, yang di bawah itu? Yang di bawah mah di polybag dulu baru ditanam. Oh, dipelihara di pembibitan dulu. Ini pelihara dulu ya di pembibitan. Memang beda ya pertumbuhannya beda, dari Bu, ya? Yang langsung dicabut langsung ditanam. Ini umurnya berapa bulan nih Kang? Ini 6 bulan Bu. Ini jarak ya, sistemnya Bu, sistem pagar. Oh, jenis penanamannya dengan sistem pagar. Dekat dengan sumber air juga, jadi memang mempengaruhi nih Kang. Ada sumber air, jadi nutrisinya juga terpenuhi. Di situ sering dipupuk. Kalau untuk pemupukan sendiri berapa lama itu Kang? Pemupukan siklusnya 2 bulan sekali Bu. Oh, 2 bulan sekali. Itu pakai apa? Pakai NPK. Oh, pakai NPK. Total yang sudah ditanam di kebun ini ada berapa bibit Kang? Semuanya hampir 3.000 Bu. Hampir 3.000 ya, bibit. Nah, kalau untuk jarak tanam kopi ini nih berapa nih Kang? Jarak tanamnya 2,5 ke pinggirnya 1,2 Bu. Oh, 1,2. Perbedaan pertumbuhannya ada nggak Kang? Ada Bu, yang di polybag lebih cepat Bu. Oh, di polybag lebih cepat. Lebih cepat pertumbuhannya daripada yang langsung ditanam. Dari proses penanaman ini untuk bisa berbuah itu berapa lama Kang kira-kira? Kurang lebih 2 tahun Bu udah berbuah. Ini Kang kebun kopinya ya? Berarti di hilirnya untuk olahannya Akang udah bikin belum? Untuk olahan udah Bu. Oh, udah ya, bikin. Udah itu berarti kopi sasetan? Kopi sasetan ada, kopi yang berapa gram gitu Bu, ada ya. Berarti jenisnya juga ada Robusta, ada Arabica. Robusta, ada Arabica. Untuk pemasaran produk olahan kopinya itu gimana tuh Kang? Kalau yang sasetan paling ke warung-warung Bu, udah. Oh, sasetan ke warung-warung. Itu ukurannya? Ukuran yang kecil. Oh, yang kecil, ya, sasetan gitu ya. Gitu. Itu harganya berapa kalau dijual? Kalau dijual 2.500 Bu per saset. Oh, 2.500 per saset. Ada yang 250 gram Bu. 250 gram? Ya, ada yang 500 gram, sama ada yang 1 kilo. Rata-rata nih Kang, penjualan dari produk olahan kopi sendiri itu dalam 1 bulan itu omsetnya dapat berapa? Untuk sekarang mah 2 juta Bu kurang lebih. Oh, alhamdulillah ya. Terus penjualannya offline atau ada marketplace juga? Ada offline, ada online Bu. Oh, online. Kalau online ada di Shopee. Oh, ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bu. Oh, sama Tokopedia. Nah, selain produk olahannya, apa lagi nih Kang yang kepikiran gitu langkah ke depan biar kopinya lebih dikenal sama masyarakat luas? Paling untuk langkah ke depan Bu, mau nyoba kopi keliling paling Bu. Oh, kopi keliling? Ya, di motor gitu Bu. Oh, yang di motor ya. Rencananya penjualan itu seperti apa tuh Kang? Paling langsung ke pelanggan Bu gitu. Langsung ke pelanggan. Langsung dijual apa olahannya bisa, langsung minumannya, terus yang kopi saset juga bisa dipasarin Bu lewat situ. Rencananya dalam 1 cup kopi itu dijual berapa? Paling untuk kopi susu gula aren Bu, variasiin dulu. Oh, karena kaum sekarang teh sukanya ngopi gitu ya Kang? Dari harga 8.000 juga cukup kayaknya Bu. Oh, 8.000. Nanti kan lebih bagus tuh Kang, kopinya dari kebun sendiri, diolah sendiri, dipasarkan sendiri. Jadi punya ciri khas tersendiri nih. Kang Surya, regenerasi petani komoditas kopi dari KTH Bangkit.
Nah, selain itu juga kita dari Dinas Kehutanan Kang punya event namanya Pasar Pasisian Leuweung. Nah, itu di tiap cabang dinas dan UPTD itu punya. Nah, kita di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Sukabumi biasanya kita buat acara Pasar Leuweung itu di Kalapanunggal di KTH Nurul Amal di Jayawangi. Nah, nanti bisa tuh kita pasarkan, kita perkenalkan nih kopinya Kang Surya itu dari mana. Dari event Pasar Leuweung itu juga tuh seperti pameran juga sih Kang. Jadi nanti masyarakat, ada beberapa dinas juga ya terkait yang datang gitu ya. Dan sekarang juga kopi itu menjadi satu ikon gitu ya. Apalagi KTH Bangkit ini bergerak dari beberapa komoditas ya. Ada komoditas kopi, jasa lingkungan, lebah gitu. Jadi nanti ke depannya kita bisa ikut Pasar Leuweung, bantu pemasaran dari Kang Surya itu sendiri. Kita juga masuk ke online atau offline store, mau bikin kopi keliling gitu. Dan kita juga udah punya kebun, nanti kebun edukasi gitu. Nah, jadi kedepannya mudah-mudahan ini bisa konsisten, berjalan dengan lancar, dan dari kebunnya juga bisa dilakukan perawatan secara maksimal supaya segera bisa berbuah ya Kang. Amin Bu. Nah, saya lihat nih Kang, Akang sudah melakukan budidaya dari kebun kopinya dari hulu hingga ke hilir, udah sampai produk olahannya. Ini saran dari saya nih Kang. Ini kan kita sudah punya kebun kopi. Nanti ketika sudah menghasilkan, udah ada buahnya gitu. Berarti ini akan Akang olah sendiri gitu ya? Diolah sendiri Bu ya. Nah, rencananya juga akan ada dipasarkan biji kopinya itu sendiri, cerinya itu? Untuk sekarang mah langsung diolah sendiri Bu. Biar masyarakat juga tahu gitu Kang, Akang ini punya kebun gitu. Kita nanti bisa bikin wisata edukasi kebun kopi nih Kang. Nanti kita undang nih misalnya anak-anak sekarang kan udah belajar P5 gitu ya. Misalnya anak TK kita undang ke sini untuk melihat kebun kopi, bagaimana cara pembibitannya, gimana kebunnya. Nah, Akang kan juga udah punya produk olahan. Anak-anak itu kita tunjukkan nih produk olahannya seperti apa, dan mereka juga bisa mencicipi. Enggak pun anak-anaknya juga orang tuanya kan atau gurunya bisa gitu. Jadi produk Akang bisa lebih dikenal gitu, terutama untuk masyarakat di sekitar. Karena untuk marketplace kan udah masuk ya. Akang juga masuk ke dalam regenerasi petani ya? Ya masuk Bu. Alhamdulillah. Kang Suryani sudah masuk di regenerasi petani tahun 2023. Rencana itu nanti akan diwisuda tahun ini di tahun 2025. Nah, alhamdulillah saya telah melakukan anjang sana ke Kang Surya sebagai regenerasi petani komoditas kopi yang langsung berada di kebun kopi milik Kang Surya dan KTH Bangkit. Nah, poin-poin penting dari anjang sana yang kita lakukan sudah saya catat sebagai bahan laporan dan juga evaluasi dan pembinaan pada regenerasi petani maupun KTH Bangkit ke depannya. Sebelum melakukan kegiatan pemberian materi ke sasaran penyuluhan, penyuluh kehutanan terlebih dahulu berkomunikasi dengan sasaran penyuluhan untuk memastikan waktu dan kesempatan yang tepat. Saya akan melakukan demonstrasi penyuluhan kepada masyarakat menggunakan materi penyuluhan. Di sini saya membawa perlengkapan berupa stop lebah dan juga materi penyuluhan. Waalaikumsalam Bu. Daramang Bapak Sadayana. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Pak, hari ini kita bisa ketemu lagi ya Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik. Gimana nih Pak terkait pengelolaan wisata situ Cikubang Pak, perkembangannya? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini kita berjalan cukup lancar lah. Nah, saya melihat potensi nih Pak dari situ Cikubang yang sudah dikelola dengan baik, mempunyai potensi ini tegakan juga sudah mulai banyak. Alangkah lebih baiknya kita menambah kembangan situ Cikubang ini dengan budidaya lebah madu. Jadi hari ini saya akan memberikan materi penyuluhan terkait persiapan sebelum melakukan budidaya lebah madu dari jenis dan juga pakan yang dibutuhkan. Di sini saya punya materi untuk kegiatan kita hari ini, yaitu terkait jenis lebah madu dan juga jenis pakan lebah madu. Materi ini untuk mempermudah Bapak-Bapak sekalian untuk memahami apa yang saya sampaikan nanti dan juga bisa diaplikasikan ya nanti Pak.
Di sini kita mau perkenalkan nih Pak, jenis-jenis lebah madu yang ada di Indonesia atau yang dibudidayakan. Karena dari potensi yang ada di situ Cikubang. Situ Cikubang ini punya potensi terdapat pohon dan bunga-bungaan. Dari potensi yang ada, kita mau mengembangkan situ Cikubang ini dengan kegiatan kehutanan lainnya, yaitu dengan budidaya lebah madu. Sebelum kita masuk ke budidaya lebah madu, saya mau nanya Pak, Bapak-bapak udah tahu belum lebah madu itu apa aja jenisnya? Belum Bu, yang tahu mah biasa di kampung mah, bahasa kampung mah teuweul lah. Jenis-jenis lebah madu yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Apis cerana. Lebahnya itu menyengat Pak, tapi tidak seagresif jenis yang Apis dorsata. Nah, persebarannya itu ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Sumatera. Nah, yang kedua Pak, di sini ada jenis Apis dorsata. Ini masih satu keluarga nih Pak, tapi yang Apis dorsata ini dia ukurannya itu lebih besar Pak daripada Apis cerana. Lebah jenis Apis dorsata ini itu lebih banyak menghasilkan madu Pak. Persebarannya itu ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Yang terakhir ada jenis Trigona sp. Kayaknya Trigona ini yang dimaksud sama Pak Asep tadi, itu teuweul bahasa daerahnya Pak. Jenis lebahnya itu lebah yang kecil Pak, dibanding jenis lebah dari Apis. Ini juga gampang dibudidayakan dan tidak menyengat. Kalau untuk menghasilkan madu memang sedikit Pak. Dari jenis Trigona ini dibagi lagi Pak, ada jenis Trigona Tama, Trigona Biroy, dan Eviset. Karena kita masuknya di wisata jasa lingkungan, kita lebih baik melakukan budidaya di jenis Trigona ini. Untuk pengenalan awal, kita masuk jenis Leviset. Saya punya contoh stup lebah madu jenis Leviset, merupakan stup jenis Leviset. Budidaya awal lebih baik disarankan untuk melakukan budidaya jenis lebah Trigona Leviset atau teuweul Pak, karena lebih mudah untuk dibudidayakan, tidak menyengat. Memang hasilnya tidak sebanyak jenis Trigona yang lain, namun ramah di lingkungan, tidak butuh tempat yang cukup luas. Nah, ini Pak gambarannya. Di sini ada terdapat satu ratu, ada polennya, ada bipolen, sama ada kantong madunya juga di sini. Ada telurnya juga. Nih, ada kantong madunya di sini. Yang gede-gede berarti. Yang gede-gede. Nah, biasanya ini banyak di bambu-bambu. Nah, kita tutup dulu ya. Ada beberapa peluang yang bisa kita lakukan dalam budidaya Trigona ini nih Pak. Yang pertama itu, Trigona ini mudah beradaptasi Pak, dan tidak mudah kabur asalkan pakannya tersedia, tidak mudah kabur. Yang kedua, itu Trigona ini tidak menyengat. Itu ciri khas dari Trigona ya Pak, tidak menyengat dan dapat kita tempatkan di tempat tinggal masing-masing. Seperti contohnya di situ Cikubang ini, kan nanti bakalan kami mengunjung. Nah, itu bisa Pak, jenis Trigona Leviset ini. Untuk ketersediaan pakan, kita usahakan yang berbunga sepanjang tahun. Nah, kira-kira apa tuh Pak? Kalau untuk pakannya? Air mata pengantin. Wah, tahu ya Pak, air mata pengantin ya Pak. Air mata buaya Pak. Terus keuntungan lainnya itu tidak membutuhkan areal yang luas. Jarak pakan dari Trigona ini 50-200 meter Pak untuk jelajahnya itu. Karena yang jenis Leviset kan kecil ya Pak. Jadi wilayah jelajahnya sekitar 50-200 meter. Lalu keuntungan selanjutnya yaitu zero waste Pak. Zero waste di sini yang dimaksud semuanya termanfaatkan. Di madu, di polennya itu bermanfaat Pak. Jadi zero waste, tidak ada yang tidak bisa kita manfaatkan, seperti pohon kelapa ya Pak. Hasil madu yang dihasilkan dari lebah Trigona ini relatif tinggi Pak, yaitu sebesar di pasaran itu 150.000 untuk 600 ml. Dan untuk harga propolis yang dihasilkan dari Trigona ini, untuk yang mentahnya aja itu sekitar 500.000 Pak. Ini adalah keuntungan yang bisa kita rasakan dalam budidaya lebah madu. Kalau kita udah budidaya, otomatis kita
kita harus menyiapkan pakan ya Pak. Jenis pakan. Tadi kan dari peluang untuk budidaya itu salah satunya pakan yang tersedia sepanjang tahun. Nah, kira-kira yang Bapak tahu nih pakan yang tersedia sepanjang tahun itu apa saja Pak? Bunga-bungaan ya? Kalau di sini mah yang sering mah bunga kopi gitu. Ya. Pakan dari lebah madu ini itu terbagi 3 Pak. Yang pertama itu adalah sumber nektar atau dari untuk madunya Pak. Sumber nektar atau madu ini didapatkan dari bunga-bungaan yang berbunga sepanjang tahun. Contohnya yaitu air mata pengantin. Kemudian ada bunga santos lemon, ada bunga kelengkeng, jeruk, bunga belimbing, juga bunga kaliandra. Itu untuk sumber madunya Pak, dari itu sumber nektarnya. Kalau untuk sumber bee pollennya atau cadangan makanan dari lebah trigona ini, itu juga berasal dari bunga-bungaan Pak, seperti bunga angsana. Terus ada bunga krokot Pak, tahu nggak Pak? Yang warna-warni. Ada bunga krokot, bisa juga bunga matahari Pak. Ini sumber bee pollen atau cadangan makanan. Terus nih Pak, bunga matahari, jadi selain estetikanya dapat, juga untuk sumber pakannya bisa. Kemudian yang ketiga itu ada sumber untuk propolis Pak, jadi pembangun sarang lebah itu sendiri, jadi sebagai pertahanannya. Kalau dari propolis ini biasanya itu dari getah-getahan Pak. Nah, getah yang ada di sini mungkin seperti kayak getah manggis, pinus, manggis, seperti Pak. Nangka bisa nih Pak, ini ada pohon nangka nih. Getah mangga bisa. Jadi pohon-pohon yang bergetah Pak merupakan sumber-sumber pakan yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebaiknya Pak, sebelum kita melakukan budidaya trigona itu, lebih baik kita menyiapkan dahulu Pak pakan-pakannya. Karena kan yang namanya nanam bunga-bungaan itu kan gak langsung tumbuh ya Pak. Jadi kita lebih baik ditanam dulu semua. Ketika sudah berbunga, kita bisa tuh melakukan budidaya trigona. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak Pak? Kalau ini Bu, kalau di lingkungan yang petani ini bisa nggak atau berbahaya nggak buat trigona? Kayak ada yang ini kan ada yang nanam apa yang sayuran. Ya, sayuran. Itu kan biasanya sayuran disemprot, biasanya diobat kan? Iya. Nah itu Pak salah satu ini trigona dia maunya tempat yang alami. Jadi kalau bisa, kalau untuk melakukan budidaya trigona ini tidak dekat dengan penyemprotan gitu Pak. Jadi jauh dari penyemprotan. Kedepannya juga ketika kita melakukan budidaya trigona ini di sekitar situ Cikubang itu menjadi daya tarik tersendiri juga nanti Pak. Jadi nanti kita bisa untuk melakukan wisata edukasi dan juga wisata sedot madu Pak. Jadi kita bisa sedot madunya, bisa bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah yang ada di khususnya di Desa Bojonggaling atau Kecamatan Bojonggenteng untuk bekerja sama melakukan wisata edukasi. Baik Bapak-Bapak sekalian, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan materi penyuluhan hari ini, yaitu terkait jenis-jenis lebah madu yang ada di Indonesia dan juga pakan lebah madu. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterima dan serta diaplikasikan. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan budidaya lebah trigona di wilayah situ Cikubang ini untuk perkembangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan konsultasi, penyuluh kehutanan terlebih dahulu berkomunikasi dengan sasaran penyuluhan untuk memastikan waktu dan kesempatan yang tepat. Saya akan melakukan kegiatan demonstrasi penyuluhan, yaitu kegiatan konsultasi penyuluhan kehutanan kepada pihak Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Waalaikumsalam, apa kabar? Kemana aja ini? Aduh, sehat kan? Alhamdulillah. Ayo silakan duduk. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Nah ini Pak, saya kan mau konsultasi terkait kegiatan penyuluhan kehutanan di wilayah Kecamatan Parakan Salak Pak. Kebetulan saya kan sebagai penyuluh kehutanan nih Pak di wilayah Kecamatan Parakan Salak
ini. Izin menyampaikan nih Pak, dari 6 desa ya Pak total di Kecamatan Parakan Salak, itu 5 desa sudah ada kelompok tani hutan, yang belum ada itu di Desa Lebaksari. Tapi saya kemarin sudah mulai sosialisasi juga di sana. Ada potensi sih Pak untuk dibikin kelompok tani hutan, tapi walaupun dia tidak punya hutan kan gitu. Karena untuk kegiatan kehutanan sendiri tidak terfokus harus sama hutan Pak, karena kita punya hasil hutan kayu dan hasil hutan kayu. Nah, untuk kegiatan sendiri di kehutanan itu ada banyak Pak. Pertama ada pembibitan, ada persemaian tanaman hutan. Terus ada jamur kayu. Habis itu ada lebah madu, ada bambu, dan juga ada kegiatan agroforestry atau penanaman. Nah, kalau di Kecamatan Parakan Salak ini ada sekitar 11 KTH Pak. Oh, kelompok tani hutan ya. Ada di Bojongmonok itu teh Buati ya. Kegiatannya itu di persemaian dan juga sekarang udah merambah nih Pak masuk ke lebah madu juga. Ada 2 komoditas di sana. Untuk di Bojong Asi itu ada namanya jamur imari Pak. Ada komoditas jamur. Di Sukatani yang Pak yang lumayan banyak. Di situ ada jamur, ada agroforestry juga di sana. Di Parakan Salak ada kegiatan agroforestry juga atau hutan rakyat yang kita kenal sih Pak di kehutanan. Nah, dari total 11 itu alhamdulillah semuanya aktif Pak. Dan alhamdulillah tiap bulan juga sudah berbadan hukum semua? Nah, sampai saat ini masih dalam SK Kepala Desa. Oh, Kepala Desa. Masih di sana. Karena memang dari pembentukan KTH sendiri dari aturan P89 itu menyampaikan bisa dari keputusan Kepala Desa Pak. Dan syaratnya itu minimal 15 orang anggota yang berdomisili di wilayah setempat. Itu yang dilampirkan dengan KTP. Kalau untuk keanggotaannya kelompok tani hutan itu mereka yang klasifikasinya bagaimana? Klasifikasinya, kriterianya apakah harus petani atau misalkan siapa kan gitu? Sebenarnya tidak harus basic petani Pak, tapi ada keinginan untuk melakukan kegiatan komoditas kehutanan. Jadi misalnya ini punya masyarakat nih Pak, pengen budidaya lebah madu, tapi mereka belum melakukan. Tapi mereka pengen. Berarti tidak harus sekitar hutan ya, masyarakat sekitar hutan. Karena kebetulan kita dari cabang dinas kehutanan itu wilayah kerjanya di luar kawasan hutan negara. Jadi beda Pak dengan Taman Nasional Gunung Kidul Salak yang memang punya kawasan hutan negara. Kalau kita di luarnya Pak, jadi lebih ke masyarakat. Oh iya, mereka yang ada di sekitar hutannya ya. Betul Pak. Baik. Nanti mungkin kami ke depannya sebagai data untuk di kecamatan minta nanti kelompok taninya siapa aja ya. Siap, Pak. Karena kan sampai saat ini mungkin kita kekurangan data ya Pak Ujang ya kan gitu. Buat dasar aja kalau ada apa. Siap. Dan izin menyampaikan juga nih Pak, dari binaan kita tahun 2022 itu KTH Satya Karya Muda di Desa Sukatani itu kemarin sudah melakukan stimulus dari Dinas Kehutanan berupa backlog 7.500 backlog. Terus 2023 dilanjutkan itu dari program regenerasi petani juga sih. Yang lokasinya di dekat greenhouse itu ya, yang bawah ya? Di bawah. Itu binaan Dinas Kehutanan Pak, cabang Dinas Kehutanan. Jadi kelompok tani hutan. Terus mereka juga itu masuk 2023 dapat stimulusnya alat Pak. Alatnya itu berupa steamer, mixer, boiler, sama press backlog. Alhamdulillah dari stimulus itu juga perkembangannya cukup signifikan Pak. Dari budidaya yang masih 2.000 sekarang alhamdulillah udah hampir 20.000 Pak. Nanti mungkin kami minta datanya ya untuk bahan laporan ke pimpinan dan sebelumnya juga mohon maaf saat ini pimpinan Pak Sekmat, Pak Camat dan Pak Sekmat lagi ada dinas luar. Nanti saya udah sampaikan kepada beliau nanti untuk bahan beliau gitu. Dan tahun 2024 kemarin untuk kegiatan tahun 2025 kita juga udah ngusulin Pak kegiatan hasil hutan bukan kayu itu yang dibuati yang diwalakan di Bojongmonok karena sudah masuk komoditas yang baru lebah madu. Kita coba usulkan untuk kegiatan lebah madu. Terus di Bojong Asih di Jamur Imari kita coba usulin juga. Yang lokasinya di mana Jamur Imari Bojong Asih? Kampung apa ya? Selawi. Bukan.
Bantar Muncang. Bantar Muncang, di kampung Bantar Muncang Pak. Itu Pak Nanang ketuanya. Ya. Di sana udah gede sih itu juga Pak. Alhamdulillah. Dari Dinas Kehutanan sendiri kita punya namanya kegiatan Jumat Menanam Pak. Jadi setiap hari Jumat kita mengkampanyekan Pak kegiatan penanaman sekalian mencoba. Oh itu itu bibitnya dari Dinas Kehutanan ada? Sebenarnya Pak bibitnya itu harusnya dari yang kelompok tani itu ya. Kelompok tani atau yang mengusulkan kegiatan Jumat Menanam. Cuman bisa kita kerjasamakan apabila ada stok bibit yang ada di cabang dinas. Nah barangkali misalnya di sekitar Kecamatan Parakan Salak melaksanakan kegiatan penanaman, kita kampanyekan di kegiatan Jumat Menanam Pak. Jadi nanti bisa kita usulkan, kita bikin acaranya. Kemarin udah pernah Pak di SMA 1 Parakan Salak, udah pernah mengkampanyekan kegiatan Pasar Pasisian Leuweung Pak namanya. Jadi Pasar Pasisian Leuweung ini produk-produk dari kelompok tani hutan binaan coba kita pamerkan, kita pasarkan ke masyarakat gitu ya Pak. Jadi biar produk itu tahu nih masyarakatnya kelompok tani hutan ini punya produk ini, misalnya punya produk kopi atau jamurnya ada jamur crispy atau udah jadi olahan lain. Termasuk madu itu sendiri ya. Betul Pak. Madu juga kan banyak jenisnya, ada yang manis itu dari apis dan ada juga yang asam itu teh trigona, trigona atau kecil itu tuwul. Nah barangkali juga Pak ada kegiatan dari kecamatan misalnya pengen sosialisasi, misalnya ada yang berminat pengen lagi jadi kelompok tani hutan, itu bisa sih Pak. Jadi kita tampilkan gitu, barangkali masyarakat masih ada yang belum tahu gitu ya Pak, walaupun sebenarnya sudah ada. Tidak dibatasi ya, setiap desa hanya satu, nggak bisa aja. Oke. Kebetulan kan yang di Parakan Salak yang sangat berdekatan sekali dengan hutan, diantaranya kan Parakan Salak. Desa Parakan Salak, Desa Sukakerasa, sama Desa Sukatani. Mungkin dari kelompok-kelompok tersebut kan di desa tersebut bisa beberapa kelompok. Apalagi kan di Sukatani daerah Sukaati, Cikoredas kan itu lebih dekat, terus Sukakerasa belah sininya. Itu bisa dibudidayakan atau dikembangkan kembali gitu, hanya satu. Kenapa tadi saya tertarik dengan kegiatan mereka budidaya jamur plus madunya itu. Kan bisa memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki tanda kutip ya pekerjaan tetap, mungkin mereka bisa di satu dibudidaya. Mungkin nanti mohon petunjuk dan arahannya ya. Baik Pak, gitu. Siap. Karena saya juga sebagai petugas di lapangan, karena wilayah binaan saya juga di Kecamatan Parakan Salak, insya Allah kita bisa kolaborasi ya Pak. Siap. Nanti bisa koordinasi lah dengan para kepala desa. Nanti kita pemberitahuan ke Pak Camat, ke kecamatan. Nanti kita sama-sama. Mungkin dengan Porkopimcam nanti akan bergerak di sana ya. Bila perlu nanti untuk memperkuat program ini kita seluruh stakeholder yang ada kita libatkan, baik dari lembaga keagamaannya, dari pendidikannya, pemuda dan kalangan termasuk OKP Ormas juga kita akan libatkan. Biar Parakan Salak yang notabene dekat hutan, kenapa kan gitu? Kan penyangga juga lah ya Parakan Salak gitu. Siap. Ya, mungkin itu Pak informasi yang bisa saya makasih. Mohon maaf sekali lagi pimpinan tidak bisa langsung karena beliau ada lagi tugas luar. Sampaikan aja salam katanya dari beliau. Mungkin itu Pak yang sudah saya konsultasikan. Nanti mungkin kedepannya bisa saling komunikasi juga Pak. Ya. Kedepannya baik saya sering kesini atau via WhatsApp ya Pak sekarang udah gampang. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lah Pak. Amin. Bu Dona kerasan di sini lagi ya. Iya. Udah lama Pak di sini. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam ya buat semua. Sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Damang Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan duduk Ibu. Gimana Bu Dona? Gimana nih Bu perkembangan
kegiatan kelompok tani hutan Walagri yang pembibitan gimana nih? Alhamdulillah sekarang tuh memang lagi banyak curah hujan ya. Jadi banyak permintaan bibit. Alhamdulillah juga jenisnya sudah berkembang. Ada sengon, ada basa, ada pinus, mahoni, damar, dan ada juga buah-buahan. Cuman sekarang tuh banyak permintaan yang bersertifikat. Banyak yang bersertifikat. Nah itu gimana tuh? Bisa nggak membantu itu Bu Dona? Nah kalau untuk bersertifikat berarti Ibu harus terdaftar menjadi pengedar bibit bersertifikat di Dinas Kehutanan. Nah itu berdasarkan Permen LHK nomor 3 tahun 2020 tentang perbenihan tanaman hutan. Di sana menyebutkan bahwa kalau untuk menjadi pengedar bibit bersertifikat itu harus ada persyaratan Bu yang harus dipenuhi. Sepertinya saya ada deh ini bawa contohnya. Gimana tuh? Nah itu teh Bu, jadi untuk kelompok tani hutan yang ingin mengajukan ada persyaratannya. Yang pertama itu membuat surat pemberitahuan rencana pembuatan bibit. Nah dimuat di dalamnya juga ada catatan pembuatan bibit, kemudian ada label pembuatan bibit, catatan mutasi bibit, kemudian juga ada surat pengiriman bibit di sana. Selain itu juga Ibu harus memenuhi surat pembentukan kelompok tani hutan, surat domisili kelompok tani hutan, NPWP kelompok tani hutan, sama surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh desa. Jadi semua berkas itu nanti kita usulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Itu kayaknya ribet juga, terus makan waktu ya. Bisa bantu nggak Bu? Ya saya membantunya mungkin dengan mengusulkan saja Bu. Nanti saya kawal gitu pengusulannya biar segera. Gitu. Nggak, biar ini sih Bu. Ada buat Ibu lah, tolong bantu. Bu diterima aja Bu. Tuh Ibu, nggak boleh. Nggak banyak Bu. Ya, mau banyak atau sedikit itu tidak boleh Ibu. Nah, saya sebagai ASN wajib menolak Ibu karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 huruf I, di mana seorang ASN itu harus menolak gratifikasi, korupsi dan segala macamnya yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsi yang ia duduki Bu sebagai ASN, kecuali penghasilan ya, penghasilan berbeda ya Bu. Nah jadi kita wajib menolak. Kalau saya terima, saya berarti sudah melanggar Bu hukuman disiplin PNS saya. Nanti saya bisa dijatuhi hukuman yang paling rendah itu Bu. Nanti saya bisa diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, atau yang paling berat saya diberhentikan secara tidak hormat. Aduh, beresiko atau gitu mah. Beresiko. Kasihan juga kalau gitu mah Bu Dona. Iya, jadi kita ikuti saja Bu. Tolong dibantu ya biar baik bisa Ibu. Selesai. Siap. Karena saya sebagai penyuluh kehutanan di sini yang mendampingi kelompok tani hutan Walagri, apapun yang diharapkan dari kelompok tani hutan ini seperti menjadi pengedar akan saya bantu Bu untuk pengawalannya, seperti pengusulannya, nanti verifikasinya dari SPTH, dan juga hingga penetapan jadi pengedar begitu. Atau diterima aja Bu. Tidak bisa Bu. Saya aja Ibu udah mau. Aduh, tidak bisa. Itu bukan ucapan terima kasih Ibu. Itu udah menjadi tugas dan fungsi saya sebagai penyuluh kehutanan Ibu. Memang tugasnya saya. Tidak perlu Bu pakai amplop-amplopan. Iya, makasih gitu. banyak kalau iya. Gitu, kalau nanti ada kendala atau sesuatu boleh Bu dikomunikasikan saja. Mudah-mudahan dengan langkah kita mengambil menjadi pengedar bibit ini, nanti ke depannya kelompok tani hutan Walagri dalam komoditas pembibitan ini lebih berkembang lebih baik, banyak orderannya untuk menghijaukan Jawa Barat. Amin, mudah-mudahan ya, semoga ya begitu Ibu. Nah mungkin ini bisa ditinggal aja Bu, jadi ini pembahasan saya pelajari juga. Iya. Jadi pelajari saja Bu, kalau ada yang kurang bisa dikomunikasikan saja. Nanti saya kesini lagi. Iya, makasih banyak Bu. Iya, mungkin itu aja ya Bu yang bisa diiniin. Makasih Ibu. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya.